Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan tema tentang yang diberikan kepada saya ini 10 sampai 15 menit, saya akan coba optimalkan jadi 15 menit. Pertama, ingin mengambil keberkahan manusia ilahi, manusia Tuhan, manusia yang berkarakter Tuhan, yang hari ini dijadikan peringatan kelahirannya. Sebelumnya juga saya ingin mengambil dengan pendekatan filosofi atas Islam memandang bahwa tentang Sayyidina Al-Masih putra Maryam itu ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan filosofinya sebagai manusia ilahi. Ayat Al-Quran yang membicarakan filosofi ini berbicara begini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan Allah telah mengutus pada setiap umat utusan-utusan. Jadi ini yang menjadi ciri khas agama langit. Agama langit itu adalah agama yang atau aturan hidup manusia yang diinisiasi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus utusan-utusannya dari langit untuk tujuan manusia itu, tujuan Tuhan itu sendiri. Nanti dari tujuan Tuhan ini kita akan tahu makna juru selamat dari arti yang sering dinisbatkan dan titik temunya antara saudara-saudara kita yang beragama Katolik, Kristen, dan Islam. Ayat itu kemudian mengatakan ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dari sisi ini kita bisa paham bahwa agama lebih dulu. Jadi tidak ada namanya Nabi itu ngajak ikutlah agama ini. Tidak demikian. Ya. Nabi yang diajarkan kepada Tuhan. Dari tiga positioning penting. Tiga positioning. Positioning pertama itu adalah positioning kalau dia tidak menjadi orang zalim, orang yang merampas hak orang lain, orang yang menjadi angkara murka, atau kelompok kedua. Kelompok kedua adalah dan tidak bangkit. Orang-orang yang menerima itu adalah orang yang ditindas dan rela terhadap penindasan. Inilah yang terjadi dalam sejarah sejak manusia itu hidup, mereka akan memperebutkan itu. Sehingga para nabi ini datang untuk membebaskan dari sistem penindasan sesama manusia menuju kepada kemerdekaannya. Kemerdekaan inilah yang disebut dengan tauhid. Kemerdekaan inilah yang membuat orang itu sebetulnya dikatakan dia terlahir dalam keadaan merdeka. Ya, ada harus dihilangkan dari muka bumi. Artinya dunia harus dipersiapkan untuk menjadi bangsa-bangsa yang merdeka. Kemerdekaan model apa yang perlu kita tahu adalah manusia yang merdeka tadi itu biasanya berangkat dari kaum yang positioningnya sedang ditindas tapi bangkit. Dia menolak penindasan. Nah, manusia yang menolak penindasan tadi dan bangkit itu dia tidak maki, dia tidak dengan ucapan kasar, dia tidak melakukan perlawanan itu dengan cara yang tanpa etika. Manusia seperti tadi adalah ini menjelaskan bahwa ruhani dari manusia tertindas tadi adalah ruhani manusia-manusia yang sambung pada Tuhannya, yang ketika dia ditindas pun dia tetap bangkit untuk membimbing manusia dan menjalankan nilai-nilai kemerdekaannya.
Selain kemerdekaan buat dirinya, dia ingin mengajarkan, dia menjadi sebuah etalase kehidupan sejarah. Al-Masih satu di antara para nabi yang menampilkan perkara ini. Dia adalah seorang yang betul-betul dikatakan dalam catatan sejarah, tidurnya di atas, hidupnya beratapkan langit, tidurnya di atas batu, perutnya tidak pernah kenyang. Dalam posisi yang seperti tadi, Sayyidina Al-Masih memberikan contoh. Beliau menjadi sebuah etalase. Dia menjadi contoh dan pelajaran sejarah. Karena itu kelahirannya menjadi kelahiran yang perlu diambil pelajaran bagi semua kaum yang mengklaim dirinya pengikut Al-Masih. Terutama saya. Bahwa ketertindasan pada diri Sayyidina Al-Masih inilah yang kemudian dia tidak keluar ucapan sumpah serapah, tidak mengatakan yang kasar, dia melawan Herodes di era itu dengan pengetahuan, dia membawa bimbingan dan keberpihakannya kepada kaum yang lemah. Nah, setelah itu dia membimbing kenapa pribadi ini bisa muncul sepribadi, karena di dalam dirinya ada orang bilang kuasa Tuhan, dan orang bilang di dalam dirinya ada manifest ilahi. Dia datang membawa bukti-bukti, menghidupkan orang mati, membantu membela orang-orang yang lemah di tengah mereka. Karena itu jangan pernah kita mengambil posisi yang pertama dan yang kedua. Agar kita tidak menjadi posisi yang pertama dan yang kedua, ini sifat dasar kita menjadi manusia. Kalau kita sudah jadi manusia, maka kita akan mudah memahami bahwa di rumah kita, di tempat kita lahir, setiap orang itu selain menjadi manusia karena kesadaran bertauhid tanda kutip merdeka, dia tidak mau zalim kepada orang lain dan tidak dizalimi, dan mengambil pembelajaran manusia-manusia tertindas yang bangkit, yang kebangkitannya adalah pelajaran bagi manusia yang lain. Cara memberikan perlawanan kepada kezaliman itu dengan mengedukasi manusia, melepaskan dari pembodohan, karena sumber dari kezaliman itu dari praktek-praktek kebodohan dan ambisi hawa nafsu. Saudara sekalian, saya sampai pada fase kemudian kedua setelah jadi manusia, kita bisa masuk ke dua pintu. Pintu pertama adalah pintu bernegara. Karena itu negeri ini adalah negeri orang-orang yang perlunya mengerti bahwa ini rumah kita. Bahwa di Indonesia yang batasnya timur dan barat, itu bangsanya mendeklarasi memberi nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan filosofi sumber asas negaranya namanya Pancasila. Membangun fondasinya dengan nilai-nilai yang tidak melawan fitrah bangsa ini. Jadi kalau seandainya kita paham sebagai manusia, kita mengerti tentang jasa para pahlawan yang membangun negeri ini, maka nama NKRI itu seperti mahkota di atas elemen bangsa kita. Mahkota itu akan jatuh ketika kita menunduk, karena itu bangsa ini tidak ingin. Bangsa ini diajarkan untuk mengerti bahwa kita tidak perlu tunduk kepada siapapun kecuali tunduk kepada Tuhan. Karenanya bangsa ini dibangun oleh sebuah fondasi kesadaran kemerdekaan. Kemerdekaan yang dulunya bangsa ini merebut kemerdekaan dari ketertindasan penjajahan. Dia bangkit dan dia harus menjadi pelajaran. Jika perjuangan masa silam yang dilakukan oleh elemen para pahlawan era pra-kemerdekaan itu bisa ditarik, maka kita akan memahami di balik itu. Di balik itu ada peran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pribadinya sangat menderita dan bangkit mengajarkan kepada elemen bangsa ini. Di dalamnya ada Al-Masih yang mengajarkan nilai-nilai kebangkitannya untuk mengerti kehormatan bangsa ini. Karena itu penghargaan kepada Merah Putih, penghargaan kepada NKRI, itu kita mesti paham bahwa makna bangsa ini memiliki mahkota yang namanya Merah Putih.
buat elemen yang bangga kepada bangsa ini, berarti elemen itu sama dengan menempelkan mahkota di atas kepalanya. Orang yang ada di dalam elemen ini yang membawa mahkota di atas kepalanya tidak akan pernah tunduk kepada bangsa lain. Bagaimana kita akan tidak tunduk kepada bangsa lain? Kita tidak akan menjadi bangsa arogan. Tidak perlu merendahkan orang lain. Karena awal merendahkan orang lain itu dengan menganggap diri besar atau bermental inferior di dalam diri kita sendiri. Karenanya, mudah-mudahan di keberkahan Natal, kelahiran Sayyidina terhadap pribadi ini, keagungannya, pelajarannya juga bermakna buat umat Islam dan semua manusia di muka bumi yang mau mengambil pelajaran. Juru selamat bermakna jalan keselamatan dari ketertindasan, membela orang-orang tertindas, melindungi mereka dengan kasih sayang, dan membawa bangsa ini kepada kesejahteraan tanpa berinisiatif melakukan konflik antar agama, konflik antar ras. Karena setiap orang dilahirkan dengan sarana Tuhan dalam kehidupan bangsa ini. Yang kedua, Tuhan juga memberikan pilihan orang beragama. Karenanya jangan menjadikan agama ini Tuhan. Jangan menjadikan proses yang saya katakan tadi, beragama sebelum kita menjadi, beragamalah sebelum kita jadi, setelah kita menjadi manusia. Jangan kemudian kita beragama dan menganggap agama menjadikan kita manusia. Agama tidak membuat kita jadi manusia, tapi manusialah yang membuat kita beragama. Beda. Karenanya saya ingin mengatakan agama jalan orang mendekatkan diri pada Tuhan. Karenanya dialog-dialog keagamaan menjadi menarik, bukan dogma-dogma yang dikatakan. Nah, contoh pribadi yang bisa kita tarik adalah Sayyidina Al-Masih. Al-Masih itu adalah pribadi yang sangat dipuji dalam Kristen, dipuji juga dalam Islam. Kenapa kita tidak mengambil sejarah Sayyidina Al-Masih sebagai pembelajaran yang membangkitkan kebersamaan? Kemarin saya berbicara dengan kawan pendeta yang kebetulan ada di BPIP. Saya katakan bahwa kita perlu melakukan perubahan secara revolusioner terhadap nilai-nilai keagamaan. Saya seorang Habib yang merindukan bagaimana bisa mengajak kawan-kawan di gereja. Acara gereja harus dilakukan dengan membebaskan orang-orang miskin dan orang-orang lapar yang ada di sekitarnya. Dan saya membutuhkan kawan-kawan gereja untuk bersama-sama membantu masjid-masjid agar membuka orang yang sujud di hadapan Tuhan, juga sekaligus membebaskan kemiskinan di tengah kita. Karena dengan cara itulah kita akan punya solidaritas sosial dan kebinekaan kita berwarna dan berkata tentang diri kita Pancasila. Terima kasih. Itu pandangan dan ucapan saya. Selamat Natal buat yang melakukan Natal hari ini dan kepada seluruh kaum muslimin yang memahami tentang keagungan Sayyidina Al-Masih dan kepada umat manusia, karena Al-Masih adalah pribadi yang tidak pernah tunduk dan pribadi yang membimbing manusia dengan cinta dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.